Ada satu kesempatan, ada satu hal yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi seringkali kita mengabaikannya, kita melupakan karena ada beberapa penyebab, ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi satu penghalang. Nah, kami rindu pagi hari ini tema yang sudah dicanangkan beberapa waktu yang lalu dari awal tahun, bagaimana Tuhan rindu memberkati kita. Ada satu sisi yang mungkin bagi kita merasakan kenapa satu janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak menjadi satu kenyataan. Bahkan mungkin hari-hari kemarin yang kita merasakan terkekang gitu ya, karena pandemi, karena PPKM, silih berganti gitu ya, seperti hati kita, pikiran kita itu diaduk-aduk terus gitu. Tadi malam saya bertemu dengan seseorang, dengan tetangga gitu. Dia bekerja jualan. Saya tanya, Pak, sekarang mulai rame ini ya, sudah mulai kendor. Rame piye Pak? Ini malah sepi. Loh kok gitu? Iya, kemarin pas ada PPKM itu yang ketat itu, orang pada beli lewat online itu, wah itu dia banjir order saudara. Tetapi sekarang sepi, karena tempat jualannya itu ndelik gitu ya. Wah ini juga muter lagi, pikirannya muter lagi gitu. Seperti ini kehidupan ini benar-benar hidup atau cuma hidup-hidupan gitu ya. Kita juga mungkin diperhadapkan hal yang demikian. Jadi situasi yang belum menentu ini. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana anak Tuhan yang ada di dalam rencana Tuhan, di dalam satu perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, ini harus menjadi satu pegangan supaya kita tidak kendor gitu ya. Jadi kemarin juga si Cucu bilang saya mau latihan jam 4 gitu. Biasanya anak-anak muda itu latihan jam 4 untuk persiapkan mungkin musik KAA atau apa gitu sampai malam gitu. Itu kan berlangsung terus gitu ya. Setiap minggu. Dia bilang, Pak rasanya kok males ya Pak. Terus saya bilang, ayo semangat gitu. Nanti tak sangoni gitu ya. Ya gitu. Wah, langsung mandi saudara, seret gitu. Dia lupa kalau saya itu enggak pernah nyangoni saudara. Ya sudah berangkat enggak dapat sangu. Gitu. Waduh gitu ya saudara. Harus ada sesuatu hal yang kita dapatkan supaya kita semangat lagi. Pagi hari ini juga demikian. Mari kita dapatkan bersama-sama. Jadi saudara mendapatkan, saya juga mendapatkan, dan itu menjadi satu penyemangat tersendiri bagi kita. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sebelumnya boleh kita baca ya dari ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua setia sekata, seperasaan mengambil, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab
Perhatikan ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan pagi hari ini mengambil satu tema, yaitu melihat hari-hari baik. Ya, saudara ya, temanya pagi hari ini adalah melihat hari-hari baik. Mungkin sebelum saudara mendengar firman Tuhan ini, belajar firman Tuhan ini, saudara menganggap hari-hari kemarin bukan hari-hari baik. Hari-hari yang tidak terhitung di hadapan Tuhan. Padahal kita seringkali berdoa supaya hari ini menjadi hari yang terhitung di hadapan Tuhan. Kalau saudara pernah dengar yang namanya nisan, saudara pasti berpikir, wah ini kuburan itu ya, ada batu nisan gitu ya. Padahal yang dimaksud dengan nisan itu adalah bulan, adalah satu penanggalan yang dihitung, tetapi kita sepertinya, wah ini seperti batu nisan, cuma tanda-tanda tok gitu ya, seperti hari-hari mati, bukan hari-hari yang baik. Hari ini saya menekankan supaya kita bisa melihat hari-hari baik setiap hari, bukan hari-hari yang penuh dengan tadi tidak beruntung, hari yang ada kecelakaan, hari apa, tetapi kita akan belajar supaya kita melihat, supaya kita menikmati hari-hari baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu punya satu rencana di dalam hidup kita, masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan pada diri kita satu panca indera. Ya, saudara ya, kalau saudara melihat di sini dikatakan melihat hari-hari baik, saudara tentunya merasakan melihat dengan panca indera. Dan Tuhan itu punya rencana supaya apa? Dengan panca indera, saudara bisa melihat hari-hari baik itu. Saudara bisa menikmati hari baik itu. Satu panca indera itu akan mempengaruhi keseluruhan indera di dalam hidup kita. Jadi kalau panca indera itu ada 5, dan salah satunya itu melalui bibir atau lidah saudara. Dan tadi firman Tuhan menekankan kepada kita, bagaimana supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik. Tentunya itu ada satu reaksi, ada satu interaksi antara indera yang satu dengan indera yang lainnya. Jadi saudara jangan berpikir, wah indera satu ini lebih penting, ini enggak saudara. Jadi ketika saudara melihat, itu bisa menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Saudara bisa bersyukur, saudara bisa misuh, dengan melihat saja saudara ya. Jadi saudara bisa giat. Tadi saya bilang, Jojo baru mendengar, engkau tak sangoni gitu aja gitu, sudah semangat lagi saudara. Padahal tidak terbiasa, akhirnya lupa. Bapaknya yang jadi puji syukur gitu ya saudara ya. Ini yang harus kita perhatikan. Dan mari kita lihat satu nasihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 ini. Supaya apa? Supaya kita tetap melihat hari-hari baik. Dan di situ dikatakan harus menjaga lidah dan bibir. Pagi hari ini saya membahas hanya satu panca indera, yaitu lidah dan bibir. Saudara harus menjaga lidah dan bibir saudara. Kalau saudara lihat tadi ayat perikop yang sudah kita baca, ayat 8 tadi, dan akhirnya, gitu ya, saudara ya, kesimpulannya,
Dan kemudian di ayat yang terakhir di ayat yang ke-9 dikatakan sebab. Ya, sebabnya yaitu saudara, sebabnya kita bisa melihat ini rentetan-rentetan semua. Kalau saudara pada akhirnya sebabnya apa gitu. Nah, nasihat di dalam 1 Petrus ini kita diberhadapkan kepada satu hal, yaitu menjaga lidah dan bibir. Tentunya dari hal-hal yang tidak baik. Yang di ayat-ayat sebelumnya disebutkan, tidak boleh ini sumpah, mencaci maki dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan menjaga? Saya mendapatkan satu arti menjaga itu menyimpan, memelihara, menahan, mematuhi, menepati. Ya, banyak ya saudara ya. Jadi ketika kita diberi perintah untuk menjaga, tentunya ada banyak hal lah yang ini konteksnya yang dijaga apa gitu ya. Jadi kalau menahan, umpama suruh menjaga lidah bibir, menahan dari apa? Sumpah serapah. Menahan dari apa? Caci maki, macam-macam saudara. Saudara bisa terjemahkan sendiri. Jadi kita harus menjaga lidah dan bibir kita. Dengan kata lain, kita sebagai anak Tuhan harus bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara mempergunakan lidah saudara, saudara mempergunakan bibir saudara dengan tidak sembarangan. Caranya bagaimana? Harus gitu ini yang harus kita perhatikan. Mari kita lihat Ibrani 5 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sekali lagi perhatikan ini, bagaimana caranya kita mempergunakan mulut dan bibir kita, panca indera kita. Di sini dikatakan yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Apa artinya ini, saudara? Tadi saya bilang atau pengkhotbah, kita datang ada sesuatu hal di sekitar kita yang mengganggu. Lidah bibir kita harus mengucap syukur. Saya bilang, kalau itu lakukan dengan serta-merta, saya yakin tidak bisa, saudara. Karena apa? Jelas firman Tuhan katakan, panca indera yang terlatih, artinya di dalam mempergunakan lidah bibir kita, itu harus dilatih. Bukan di sini makanan keras orang dewasa, kemudian kita mempunyai panca indera yang dewasa, ya iya dewasa saudara. Tetapi kalau tidak terlatih, itu tidak akan terjadi. Bahkan kalau saudara lihat yang orang latah itu, kesenggol sedikit gitu, miso, apa gitu. Ya karena dilatihnya setiap hari ya seperti itu. Panca indera kita, lidah bibir kita harus dilatih. Itu tidak bisa serta-merta, tidak bisa secara instan, itu bisa kita lakukan. Kalau untuk abang-abang lambe saja, ya bisa saudara. Tetapi nanti ketika kita belajar lebih jauh lagi, itu tidak bisa.
atau mungkin malah membuat jengkel seisi tubuh kita, saudara. Jadi ketika saudara bersyukur, sama dulu saya itu suruh bilang puji Tuhan gitu ya. Kalau ditanya, Pak bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, biasa di luar biasa gitu ya. Tidak biasa saudara, karena tidak dilatih. Ya paling ya baik gitu ya. Gimana Pak kabarnya? Baik gitu. Ya anak Tuhan kan puji Tuhan gitu. Ayo siapa yang terbiasa dengan puji Tuhan? Ya baik, karena sudah dilatih gitu ya. Kalau saya baru latihan, walaupun secara tubuh sudah dewasa, tetapi saya harus latihan. Bilang haleluya itu ya, paling kalau mau doa gitu, haleluya. Haleluya gitu ya. Padahal itu juga bermanfaat untuk kita. Sesuatu hal supaya menjadi hari-hari baik, panca indera kita harus dilatih. Harus dilatih, harus terlatih gitu ya. Jadi bukan sembarangan. Itu caranya. Kemudian saudara perhatikan, di dalam rapat majelis gitu ya ini bongkar sedikit rahasia. Kalau pilih pengurus, kalau pilih apa gitu ya, itu juga harus saya katakan ya jemaat Tuhan yang sudah terlatih. Artinya apa? Harus mengenal Isa Al-Masih klaten berapa periodik gitu ya, tidak hanya mungkin berbulan-bulan atau mungkin 1 tahun lebih. Kalau dia tidak terlatih, ini juga repot saudara. Kita bersyukur gitu ya, dulu pernah mau angkat majelis atau ini pengurus gitu ya dalam perdebatan biasa di dalam rapat majelis. Akhirnya jangan. Beberapa waktu kemudian malah keluar dari gereja kita, saudara. Saya dalam hati bersyukur gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Terus saya ingat hal-hal demikian. Oh ternyata dia tidak terbiasa dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih klaten. Isa Al-Masih klaten ini uniknya ini luar biasa saudara. Unik sekali gitu ya. Jadi kalau didorong gitu ya. Dorong, ayo pelayanan gitu. Ya seperti itu. Ada lagi yang sepertinya kepengen pelayanan. Aku kepengen ini. Ketika dikasih pelayanan, ya kita ya senyum-senyum aja saudara ya. Macam-macam. Tetapi ketika kita melihat anak-anak Tuhan yang sudah terlatih, enak saudara. Enak ada suara dari samping kiri kanan bahkan dari atas pun itu. Yes, gitu ya. Puji Tuhan. Nah, ini juga menjadi satu pedoman di dalam keberadaan kita sebagai anak Tuhan. Harus terlatih. Panca indera kita harus terlatih. Pilih pengurus harus terlatih. Setidaknya tahu, gitu ya. Kalau enggak tahu, barbarane tahu daleme Isa Al-Masih itu tidak bersyukur tapi malah mencela. Nah, itu caranya. Kemudian yang kedua, apa alasan? Dan juga tindakan, apa alasan kita harus menjaga lidah kita harus menjaga bibir kita supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik. Bagaimana
Ini satu pertanyaan, terus alasannya apa? Macam-macam pertanyaan, saudara. Nah, kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-10. Oke, sudah saya temukan. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sekali lagi, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ada dua sisi iman yang tidak boleh dipisahkan. Seringkali ketika kita ditanya, apakah kamu beriman? Ya. Kok saya enggak tahu? Ya, orang beriman, orang percaya, itu kan di dalam hati. Ya, gitu ya. Ketika kita ditanya, imanmu di mana? Ini di hati. Saya percaya, benar, sudah percaya. Ya, di mana? Di hati. Tetapi saudara melihat di sini, ada yang namanya atau yang disebut dengan firman iman. Makanya ini satu alasan kenapa mulut kita, bibir kita itu sangat penting dan menentukan hari-hari baik. Karena di dalam Roma ini jelas dikatakan bahwa yang namanya firman iman itu selain di dalam hati, itu ada di dalam bibir kita, di dalam lidah kita. Dengan kata lain apa? Orang bisa melihat, orang bisa mendengar dengan panca indera, walaupun mungkin tidak terlatih juga ya. Kalau saudara beriman, itu tidak sekedar di dalam hati saudara, tetapi di dalam ucapan lidah bibir. Banyak hal yang kita harapkan, janji-janji Tuhan yang tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita hanya berhenti di dalam hati. Percaya di dalam hati, tetapi lidah bibir kita itu tidak terucap dengan sesuatu hal yang ada di dalam hati kita. Ini dua sisi yang harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa dipisahkan. Satu ibarat itu senapan gitu ya. Jadi kalau percaya dalam hati itu pelurunya, kemudian untuk pemantiknya itu adalah bibir saudara dan saya. Baru terjadi pelepasan dan akhirnya meledak gitu ya saudara. Ini harus kita perhatikan. Seringkali ketika kita mendapat janji Tuhan,
di dalam satu firman Tuhan kita mempercayai. Tetapi dengan kekasih kita, istri kita, suami kita, anak kita, dengan jemaat, kita tidak berani mengucap. Sepertinya, dan mungkin juga itu akan berhenti menunggu supaya kita melepaskan itu melalui ucapan lidah bibir kita. Ini yang disebut dengan firman iman. Jadi kalau saudara ditanya atau mungkin saudara melihat saya gitu ya, wah Pak Pujo ini beriman enggak? Saudara carinya di mana? Di hati saya dan ucapan bibir saya. Ini menjadi sesuatu hal yang penting. Ini menjadi satu alasan kenapa kita sebagai anak Tuhan tidak merasakan hari-hari baik. Saudara, kalau kita semua, kalian itu ya, berkata-kata tentang masalah, ya kita berkata-kata tentang masalah itu bercerita, saya punya masalah, teman ini, wah ini bermasalah gitu ya, itu tidak membutuhkan iman saudara. Tetapi ketika saudara harus berkata kepada masalah itu, ini baru saudara harus imannya kenceng saudara. Mau contoh ya saudara ya, saya cerita sedikit. Saya lupa, mungkin sama Bu Yairus atau Pak Yairus, kita cerita, wah itu ada masalah ini di rumahnya ada ini itu, cerita neritik, wah enak saudara, enak tiba waktunya untuk berkata kepada masalah itu, katakanlah itu ada yang nunggu gitu. Ini bagiannya Pak Yairus sama Ibu ya. Nah kenapa? Wah gimana ya Pak ya, gitu ya saudara ya. Harusnya kan bibir kita ini sudah, wah pokoknya berani ngusir gitulah, gampangannya gitulah saudara ya. Ini contoh konkretnya seperti itu. Jadi ini mulut ini ya dibutuhkan hal-hal yang demikian saudara. Kalau saya enggak berani, katanya beriman Pak, katanya percaya. Masa mengatakan pada masalah itu keluar, itu kamu ke sana atau apa gitu, masa enggak berani. Ya iman saya ya tanda tanya saudara, tanda tanyanya tidak hanya satu, mungkin 2, 3 atau 4 gitu. Tetapi ketika Pak Yairus bilang, Pak Gembala, Pak Pujo tolong ya itu ada teman yang didoakan ya gitu. Ya Pak gitu. Ya tenan ora. Ya Pak gitu ya saudara ya. Tak lihat, masalahnya setan jebule iki kon ngusir ya, piye gitu ya. Tapi kalau kita sudah terlatih, sudah terbiasa, wis pokoknya cak-cak gitu ya saudara ya. Boh hasilnya kaya apa, wis pokoknya beriman gitu. Atau naik kepepet gitu ya, pepet. Dulu saya pernah cerita, teman-temannya Jojo itu ya, kerasukan setan. Wah wis macem-macem gitu, wah kepepet Jojo gitu ya. Doakan, lho kok ya leren ya, setane do lunga, tak tanya gitu, Jo piye? Ketoke bejo Pak, aku pas rono setane do pegel apa wis kesel terus do lunga ketoke Pak. Ya saya ya cuma tertawa. Bu Yairus tak ceritani, gimana Bu? Ya harus dilatih gitu ya. Saya baru ketemu kemarin firmannya itu ya harus pokoknya dilatih lah. Tapi Jojo bilang, ketoke bejo Bu, pada waktu itu, detik itu, setane mungkin wis kepengen lunga apa wis kepengen ngluyur ning nggon liya gitu ya. Wong Jojo tak tanya, rasane piye Dek? Ora apa-apa iki. Waduh, mata iki ya saudara. Waduh gitu. Nah, seringkali kan kita demikian. Makanya kalau saudara berkata-kata tentang masalah,
itu gampang. Itu kan cerita saudara. Tetapi ketika kita harus berkata terhadap masalah, kepada masalah itu dibutuhkan iman. Dan lidah bibir kita ini juga memegang peran penting. Nah, coba saudara, kalau saudara mungkin katakanlah hari ini mau pergi atau apa gitu ya, melihat situasi yang enggak menentu, ada cuaca yang enggak baik atau apa gitu, padahal Tuhan beri firman iman di dalam hati dan di dalam mulut. Saudara enggak berani berucap, wis pokoknya yakin iki mendunge lungose gitu ya, pergi dulu, atau yang tadi yang ekstrim gitu ya, usir setan gitu, wah dengan iman gitu. Masa saudara gini-gini tok saudara, ya enggak tuh ya, ya lucu, nanti ada orang tahu, lah kowe iki ngopo tuh, aku beriman, apa, ngusir setan, lah kok orang ngomong, wah, setok-setok gitu saudara, bulet, gitu. Ya sama, kalau saudara melihat di dalam 1 Petrus ini, akhirnya, ya gitu ya, ceritanya kan akhirnya, itu dari ayat-ayat sebelumnya itu kan mengenai kehidupan suami istri. Kalau saudara percaya istri mencintai, suami mencintai gitu ya, atau kita menyayangi gitu, ya sekali-sekali bilang I love you gitu. Katanya Pak Yerus loh ya, ini yang ngajari Pak Yerus gitu. Ya cuma menengahi, sapa sing ngerti gitu. Atau anak-anak muda gitu ya, kalau merasakan perasaan gitu, ya harus diungkapkan dengan kata-kata, jangan enggak berani nembak atau apa, harus berani, ya, harus berkata-kata. Itu yang kita perlukan. Nah, hasilnya apa? Kalau saudara melihat di dalam rumah ini, akhirnya Tuhan memberi yang namanya keselamatan. Nah, di situ kan tadi kalau kita baca, nah ketika ada satu firman iman, kita percaya di dalam hati, mengatakan di dalam mulut kita, Tuhan akan menyelamatkan. Yang percaya dalam hati. Nah, keselamatan itu adalah sesuatu yang bersifat kekal. Keselamatan itu sesuatu hal yang sangat besar, yang dicari semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Entah dengan harta bendanya, entah dengan semua kegiatannya, orang pada mencari yang namanya keselamatan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya di dalam hati, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Hal yang sangat besar itu Tuhan berikan kepada kita, apalagi hal-hal yang kecil-kecil, saya katakan kecil-kecil saudara, walaupun mungkin kita merasakan sangat berat, pergumulan kita, masalah kita, selama kita mengiring Tuhan, ada permasalahan, ada pergumulan, dibandingkan dengan keselamatan yang bersifat kekal itu jauh sekali saudara. Mungkin yang tadi saya katakan, hari-hari ini usahanya ngalor ngidul gitu ya, yang sudah baik menjadi turun, atau naik lagi, turun lagi. Itu di mata Tuhan dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan berikan, itu tidak sebanding saudara. Jadi kita berpikirnya seperti itu. Kalau keselamatan saja, sesuatu hal yang bersifat kekal, yang banyak dicari umat manusia dengan segala alasan,
dengan segala apapun yang dia usahakan, itu Tuhan berikan cuma-cuma. Ketika kita percaya dalam hati, mengaku melalui mulut kita, Tuhan berikan, apalagi hal yang pergumulan kita sehari-hari. Tentunya Tuhan lebih memperhatikan, lebih ringan gitu saudara. Mari kita menjaga lidah bibir kita. Dan perkataan dengan latihan, maka kita akan melihat hari-hari menjadi hari yang baik. Ada satu pertanyaan. Ya ini juga sebetulnya dilema saudara. Karena saya yang berdiri di belakang mimbar ini, seringkali itu juga harus menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya, kapan terakhir kita beriman atau mempergunakan iman? Pertanyaan swadis ya saudara ya. Saudara ditanya, kapan saudara terakhir mempergunakan iman? Saudara terakhir beriman. Kalau saya jawabannya cepat, ketika ada masalah. Nah, terus kalau enggak ada masalah, ya dulu-dulu ya, dulu-dulu. Sekarang kan sudah tahu saya firman Tuhan, itu dulu gitu ya. Kalau ada pergumulan, ada masalah gitu, baru kita mempergunakan iman kita, baru mempergunakan percaya kita, baru mempergunakan mulut kita. Kalau enggak ada masalah, ya empuh, gitu ya saudara. Ada satu nasihat yang bagus di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara membaca ayat ini, pertanyaan yang tadi itu salah, saudara. Salah. Karena apa? Di sini dikatakan yang bertolak dari iman, artinya apa? Berangkat. Kalau kita mau pergi kemana gitu ya, kamu bertolaknya dari mana? Ya dari Klaten, dari terminal, dari mana gitu ya, atau dari rumah gitu. Di sini bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Kok ya bulet-bulet tuh Pak? Ya sembuh, pokoknya ya seperti ini. Saudara, kalau mau pelajari lebih dalam lagi, ya ikut KTM, gitu. Persekutuan tengah minggu itu loh, hari Rebo itu loh. Bertolak dari iman itu artinya mengawali apapun. Dan di sini katakan memimpin kepada iman. Maka dan akhirnya ini ya, orang benar akan hidup oleh iman. Ini saudara. Saudara mau tidur harus beriman loh.
harus tetap bertolak dari iman. Saudara bangun tidur, mau kerja, mau apapun aktivitas, semuanya harus bertolak dari iman. Ini yang kita perlu hari-hari ini, saudara ya. Kalau saudara tidak perhatikan kebenaran firman Tuhan, hidup saudara akan terombang-ambing terus, gitu ya. Terombang-ambing. Lidah bibir saudara tidak pernah berlatih mengucap syukur. Apapun ya, harus bertolak dari iman. Karena kita hidup ini itu kan kasih karunia, saudara. Bukan karena usaha kita. Kalau saudara mempelajari di perjanjian lama gitu ya, itu kalau dikatakan ini keturunan Sinai, ini Yerusalem lama, sekarang Yerusalem baru gitu saudara. Itu perumpamaan kalau ketemu seneng loh saudara. Saya kemarin menemukan gini, kok yang itu ya, ada Hagar, Sare, Hagar, ini dari Sinai gitu ya. Wah, asik ini ya saudara ya. Kalau terus ketemu akhirnya, oh ya ding, di Sinai ini hukum Taurat diturunkan. Ini. Wah, dalam hati pertama baca gitu, ya agak gereng gitu saudara ya. Wah ini ya keturunannya iki, tapi ketika kita melihat satu kiasan seperti itu, kita mendapatkan senangnya luar biasa. Jadi sekali lagi, kita bukan hidup seperti orang-orang Sinai itu ya, karena hukum Taurat, tetapi kita ada di dalam kasih karunia Allah. Kalau di Sinai, ya di hukum Taurat itu kita disuruh apa? Jangan ini, jangan, semuanya jangan. Tetapi kasih karunia, lakukanlah ini. Tuhan sudah kasih ini. Kamu lakukan ini ya, kamu latih ini ya, kamu ini. Terus kita, waduh, senang saudara, kalau sudah menemukan gitu senang. Seperti ini, katakan ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Enggak terus dibayang-bayangi dengan satu hukuman, dengan satu, ya pokoknya yang hukum Taurat itulah saudara ya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mendapatkan hal-hal yang baik melalui firman Tuhan. Tadi bagaimana kita diajar caranya supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik. Dan kedua, kita bisa melihat, kita bisa tahu alasannya apa. Kenapa kita harus mengendalikan lidah kita, bagaimana kita harus menyimpan, menahan, memelihara, mematuhi, menjaga lidah bibir kita. Dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Dan pada akhirnya kita melihat satu bukti. Ketika firman itu ada dalam diri kita, keselamatan yang kekal itu Tuhan berikan kepada kita, apalagi cuma kita melihat hari-hari baik. Itu sampingannya, saudara. Itu sampingannya. Itu bukan hal yang utama. Hari ini saya berharap saudara beriman di dalam hati saudara, saudara percaya di dalam hati, dan saudara mengakuinya, mengatakannya melalui lidah bibir saudara.
hari-hari baik akan menjadi bagian hidup kalian semua. Amin.